Ya, ya. Jadi mereka para nelayan itu harus kita berdayakan sedemikian rupa sehingga tidak saja kuat secara ekonomi pribadi atau keluarga, tetapi juga sekaligus menjadi instrumen penjaga negara kita di bagian terdepan, ya, di kawasan perbatasan laut kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan di channel ini kita bisa berdialog, berdiskusi secara jernih, berimbang, dan arif. Kami sedang mempersiapkan beberapa video dalam rangka Mangayu Bagio Des Natalis yang ke-65 dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN. Dan kami mewawancarai para pengelola, mantan rektor, para pakar otonomi daerah, dan juga para alumni IPDN yang dulu juga IIP, STPDN, APDN. Salah seorang adalah Bapak Dr. Robert Simbolon, MPA, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Apa kabar, Pak? Puji Tuhan baik, Pak Bambang. Oke, terima kasih. Ya. Pak Robert, Siap. ini kan sekarang sudah mulai banyak pujian ini terhadap pengelolaan batas wilayah negara. Bahkan karena ditunjang oleh pembangunan infrastruktur yang dulu selalu terkenal kalau perbatasan itu infrastruktur dari Republik Indonesia selalu lebih jelek dari yang ada di sebelah. Nah, sekarang mulai baik. Pertanyaan saya adalah perbatasan-perbatasan mana yang masih belum mencapai posisi seperti itu, Pak? Artinya yang masih perlu diperbaiki. Yang pertama, kami sangat mengapresiasi pujian yang disampaikan oleh publik menunjukkan bahwa pemerintah kita sungguh serius menangani perbatasan. Dan yang kedua, memang secara umum sudah kita rasakan kemajuan di kawasan perbatasan negara kita, terutama dalam kaitan dengan pembangunan infrastruktur. Pada umumnya semua masih memerlukan peningkatan, Pak Bambang. Hanya memang yang lebih serius untuk dipikirkan ke depan adalah kawasan perbatasan laut, saya kira, karena kita menyadari 75% wilayah negara kita adalah perairan dan semuanya berada pada posisi berbatasan dengan negara lain. Ya, sebagaimana kita tahu, kita berbatasan dengan 10 negara, baik di darat maupun di laut. Jadi yang perlu memerlukan atensi lebih serius ke depan adalah kawasan perbatasan laut, Pak Bambang. Saya kira itu. Ya, Pak, ini menarik ini. Saya sudah tidak terbayangkan kalau perbatasan laut itu apa yang harus dilakukan, Pak? Yang paling menonjol, Pak Bambang, dua hal. Yang pertama tentu sistem pengamanan, Pak Bambang, karena seperti saya katakan tadi, negara kita sedemikian luas dan terbuka. Lalu yang kedua tentu penguatan daya saing kita, terutama di level masyarakat pesisir, masyarakat di kawasan perbatasan laut, terutama dalam kaitan dengan penguatan keekonomian, kehidupan masyarakat kita di kawasan perbatasan laut. Jadi lebih merupakan apa ya, Pak, pagar komunitas ya, pagar ekonomi gitu, Pak, kira-kira. Betul. Jadi masyarakat di kawasan itu harus bisa menjadi pagar hidup bagi negara kita, baik dalam kaitan dengan ketahanan sosial kulturalnya maupun dan terutama ketahanan ekonomi, Pak. Jadi termasuk para nelayan yang sehari-hari di laut, Pak, ya? Ya. Jadi para nelayan itu harus kita berdayakan sedemikian rupa sehingga tidak saja kuat secara ekonomi pribadi atau keluarga, tetapi juga sekaligus menjadi instrumen penjaga negara kita di bagian terdepan, ya, di kawasan perbatasan laut kita. Apalagi sekarang yang agak serius itu di sekitar Natuna kalau nggak salah, Pak, ya, yang
Siap, ya di kawasan Laut Cina Selatan itu Pak, atau Laut Natuna Utara itu, ya itu sangat sangat memerlukan Ya. atensi. Ya, dulu kan pernah ada gagasan mau mengirim nelayan dari berbagai Iya, daerah iya, iya, untuk itu bisa dijalankan nggak, betul. Pak? Itu sudah dilaksanakan oleh pemerintah, Ya, ya. Ya, hanya memang mereka membutuhkan pendampingan, saya kira dari negara, ya, terutama dari aparat keamanan kita. Ya, jadi kita tidak boleh membiarkan para nelayan itu ya, uh, di laut sendirian karena ya, potensi ancaman, potensi gangguan dan gesekan dengan pencari ikan dari negara tetangga atau negara lain juga cukup tinggi di sana. ya, Pak. Kalau itu nelayan dari daerah lain gitu, Pak. Kalau kemudian di perbatasan, apakah mereka disediakan semacam fasilitas perumahan atau apa gitu, Pak? Ya, sudah barang tentu. Ya, Ya, sudah barang tentu mereka harus difasilitasi untuk bisa hidup layak di kawasan yang baru. Ya, ya, katakanlah misalnya para nelayan dari pantai utara Pulau Jawa, ya, itu mereka memerlukan permukiman, memerlukan fasilitas atau dukungan hidup lainnya di kawasan baru. ya, Ya, itu saya kira sudah dipikirkan oleh pemerintah. ya. Jadi seperti transmigrasi gitu, Pak? Kurang lebih sama, hanya miliunya atau setting hidupnya berbeda. Kalau Ya, transmigrasi kan lebih di ya, darat ya Pak ya. ya. Nah ini di kawasan perairan di laut ini. Jadi mereka diharapkan sekaligus pindah tempat gitu atau hanya seperti kalau di Jawa itu istilahnya boro, Pak. Jadi nanti sekian bulan terus pulang ke kampung halamannya lagi gitu. Ya tentu pemerintah memikirkan kontekstualitas dan urgensinya Pak, dan Ya, juga tentu kesiapan para nelayan itu. Ya, ya. Iya, kita Pak. tuh ya pemerintah tidak boleh memaksakan toh, Ya. pilihan-pilihan ada tetap kembali ke warga masyarakat itu sendiri. Pak, pemerintah kan pernah punya target untuk membuat 10 pos lintas batas negara yang Siap. sudah selesai atau belum, Pak? Atau tahun 2021 Ya, ini targetnya? iya Pak. Jadi Pak Bambang, kita sejak tahun 2015 sudah membangun 18 PLBN, 7 sudah selesai pada tahun 2017 yang lalu dan sudah beroperasi. Kemudian tahun 2019 Bapak Presiden Joko Widodo mengeluarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2019 untuk membangun 11 PLBN. Jadi bukan 10 Pak, 11. 11, ya. Dari 11 itu satu sudah selesai, yaitu Ya, di Sota, Kabupaten Merauke, Papua. Nah, yang 10 berikutnya sedang dalam progres ya, atau sedang dalam proses pembangunan, Pak. ya. Nah, memang pandemi COVID-19 sedikit banyak juga memberikan pengaruh. Ya. Tapi prinsipnya semua sedang dalam proses pembangunan yang direncanakan atau diperkirakan akan selesai paling lambat 2022, di awal 2022, sebagian lain mungkin di pertengahan 2022, Pak. Iya. 10 ini di mana saja, Pak? Ada satu di Kabupaten Natuna di Kepulauan Riau, ya. Ya. 2 di Kalimantan Barat, yaitu di Kabupaten Bengkayang, letak persisnya di Jagoi Babang, dan Ya. di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Kemudian ada 4 di Kalimantan Utara, ya, 1 di Kabupaten Malinau dan 3 di Kabupaten Nunukan. Kemudian 2 di Kabupaten di Provinsi NTT, ya, 1 di Kabupaten Kupang dan 1 tambahan untuk Kabupaten Timur Tengah Utara. Ya. Kemudian 2 di Provinsi Papua, 1 yang sudah selesai tadi di Kabupaten Merauke di Sota, dan 1 sedang dalam proses pembangunan di Yetetkun, Kabupaten Bovendigul, Pak. Pak, kalau pos lintas batasnya ini belum selesai, itu sekarang dilayani dengan apa, Pak? Kalau ada orang yang mau melintas gitu? Pada dasarnya sistem pelayanan kita sudah hadir di sana, Pak. Ya, di semua titik yang saya sebutkan tadi, pada dasarnya sudah hadir sistem-sistem subsistem pelayanan lintas batas negara kita. Ya. Di sana sudah ada unit pelayanan keimigrasian, unit pelayanan kepabeanan atau bea cukai, unit pelayanan kekarantinaan. Hanya memang sebelum hadirnya PLBN ini,
teman-teman itu bekerja sendiri-sendiri tanpa terintegrasi, tanpa terkoordinasi. Nah, kehadiran PLBN itu dimaksudkan untuk terciptanya sebuah sistem pelayanan lintas batas negara yang coordinated, yang terkoordinasi, bahkan harus terintegrasi. Ya, jadi kita terus mendorong agar terciptanya sebuah sistem pelayanan yang terintegrasi, Pak, terpadu ya, dari semua unsur pelayanan. Dan di semua titik itu juga sudah hadir sistem pengamanan. Ya, ada Satgas Pamtas, ada pos-pos pengamanan perbatasan juga di sekitar situ, ada pos Angkatan Laut kalau yang kawasan perbatasan laut. Semua pada dasarnya sudah hadir, Pak. Jadi sistem pelayanan pun sudah berfungsi di sana. Pak, selain 10 ini yang belum jadi, apakah ada perencanaan yang baru lagi, ya, Pak? Karena dalam RPJM Nasional 2020-2024 yang kemudian kita elaborasi di dalam Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2020-2024, kita merencanakan akan membangun 8 PLBN baru tambahan untuk sampai tahun 2024, Pak. Ya. Sampai tahun 2024 kita merencanakan akan memiliki 26 PLBN secara nasional. Ini kan karena di masyarakat juga sering terjadi keluhan kalau ada orang yang mungkin dianggap melintas batas tidak melalui pos-pos yang resmi, jadi masih banyak yang bisa lolos, Pak. Iya, itu memang sedang terus kami kelola, kami kawal bersama teman-teman di Mabes TNI ya, melalui Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan yang ada di lapangan. Faktanya Pak Bambang dan Bapak Ibu yang menonton acara ini nanti, kita menyadari bahwa begitu besarnya negara kita dan begitu banyaknya titik-titik yang berpotensi dijadikan sebagai titik perlintasan antar negara, Pak. Ya. Jadi sebanyak-banyaknya PLBN yang kita bangun akan tetap lebih banyak titik-titik yang terus harus diawasi. Itu, Pak. Itu kondisi real kita, Pak. Pak Robert, ternyata menjaga wilayah perbatasan ini tidak cukup dengan pendekatan sosial politik. Tadi disebutkan Bapak bahwa harus ada pendekatan sosial ekonomi supaya masyarakat di perbatasan itu juga layak dan sejahtera. Itu apa yang dilakukan, Pak? Sejak BNPB berdiri, kita terus mendorong semua stakeholders, termasuk sektor swasta, untuk aktif membangun kawasan perbatasan negara. Nah, yang terbaru Pak Bambang, Bapak Presiden baru saja menerbitkan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2021 tentang percepatan pembangunan ekonomi kawasan perbatasan negara dengan menjadikan 3 lokasi sebagai pilot project atau sebagai proyek awal, yaitu dengan pendekatan Pusat Kegiatan Strategis Nasional atau PKSN. 3 kabupaten kota yang diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk secara konsentratif dibangun mulai tahun ini adalah Kabupaten Sambas di Kalimantan Barat, ya, kemudian Kabupaten Belu di Nusa Tenggara Timur, dan Kota Jayapura di Provinsi Papua, Pak. Ya. Nah, harapan kita tentu model Inpres nomor 1 2021 ini akan kita replikasi, kita ekstensi nanti ke kabupaten-kabupaten kota lainnya dengan model yang kurang lebih sama. Intinya Bapak Presiden meminta supaya kawasan perbatasan negara kita itu bisa menjadi sumber kekuatan kita untuk mengekspansi pasar yang ada di negara-negara sebelah atau negara tetangga kita. Tentu yaitu sekunder, yang primer tentunya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat kita di kawasan perbatasan negara, Pak Bambang. Jadi kalau begitu perbatasan itu bukan titik lemah tapi menjadi titik kuat. Ya. Potensi, Pak, ya. Potensi, dan saya selalu katakan Pak Bambang, kami di BNPB selalu mengatakan daya saing nasional kita harus juga terwakili oleh daya saing kita di perbatasan negara, Pak. Ya. Dependensi kita atau ketergantungan kita kepada sistem pelayanan negara tetangga di beberapa tempat harus kita akhiri. Ya, kalau toh harus saling ketergantungan, nah itu perlu dibangun. Artinya misalnya dengan Malaysia sudah menjadi fakta historis bahwa sistem pelayanan mereka menjadi tempat masyarakat kita untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, ini pun harus menjadi satu agenda strategis yang harus kita pikirkan. Itu saya kira salah satu perspektif yang kita bangun, Pak Bambang. Ya. Jadi saling tukar, Pak, ya. Jadi tidak hanya di
konsumen gitu ya. Iya, Pak. Ya, betul, Pak. Pak Robert, masalah lagi di perbatasan ini kan kadang-kadang ada yang menjadi lintasan ya, Siap. gerakan-gerakan bahkan mungkin gerakan bersenjata yang mengganggu Ya, ya. keamanan dan sebagainya. Bagaimana penanganan soal itu, Pak? Secara sistematis dan struktural kita sudah melakukan upaya penguatan sistem pengamanan kita, Bapak. Ya, sejak 3 tahun terakhir ini kita bekerja erat dengan teman-teman dari semua stakeholders, terutama dari jajaran TNI, jajaran Polri, ya di bawah koordinasi Kemenko Polhukam selaku baik sebagai Menko Polhukam maupun selaku Ketua Pengarah BNPB. Ya. Besok kami akan bertemu lagi ya dalam satu forum komunikasi dan koordinasi untuk merumuskan ya, strategi dan kebijakan pengamanan perbatasan, karena kita sangat meyakini tanpa kondisi aman, ya pembangunan perbatasan negara kita akan banyak nanti berakhir dengan gangguan, ya. Dan juga kita harus bisa memastikan bahwa aktivitas masyarakat di kawasan perbatasan negara harus berbasis peraturan perundang-undangan nasional. Ya, kita tidak boleh sibuk membangun sekaligus juga membiarkan aktivitas ilegal misalnya berlangsung. Nah, ini salah satu aspek yang memerlukan pengamanan, Pak Bambang. Ya. Saya sering mengatakan perlu terus kita pastikan bahwa harus terbangun integrated border security system atau sistem pengamanan perbatasan yang terpadu, yang melibatkan semua stakeholders, semua instansi kalau dia di ranah pemerintahan, bahkan ke ranah masyarakat pun harus terlibat. Nah, sejak tahun lalu kami dari BNPB sudah melakukan satu program penting yang kami sebut sebagai pemberdayaan masyarakat desa terdepan kawasan perbatasan negara sebagai bagian dari sistem Hankam di perbatasan negara. Jadi masyarakat pun sudah mulai kita libatkan, Pak, untuk pengamanan perbatasan. Itu tadi termasuk masyarakat yang memang asli di situ atau juga didatangkan masyarakat asli, Pak. Jadi penduduk setempat, penduduk desa-desa terdepan, Pak. Yeah. Penduduk desa terdepan yang langsung berhadapan-hadapan dengan negara tetangga. Yeah. Masyarakat di situ yang kita berdayakan, Pak. Kita ikut sertakan. Sambil menyadarkan kewarganegaraannya penguatan. Siap. Ya, dalam beberapa kesempatan kami mengatakan bahwa masyarakat di kawasan perbatasan negara harus menjadi bagian dari sistem pengamanan, bukan bagian dari masalah yang ditangani. Gitu. Istilah yang kami introduksi, Bapak. Ya, luar biasa. Pak Robert, mungkin bisa berbagi cerita. Ini kan di dalam rangka Dies Natalis IPDN yang ke-65 ini. Bapak kan salah satu produknya. Bagaimana menjalani proses-proses pendidikan waktu itu? Saya kira satu nilai dasar yang kami terima dari lembaga pendidikan itu, baik sejak APDN atau bahkan jauh sebelum APDN dibentuk, yaitu dulu dengan namanya KDC, ya, dan sampai akhirnya sekarang dalam bentuk IPDN, adalah nilai kepamongprajaan, Pak. Ya, nilai kepamongprajaan. Saya kira terlepas dari hingar-bingar kehidupan kontemporer masyarakat sekarang, pemerintahan kita tetap harus berbasiskan nilai kepamongprajaan itu, Pak. Nilai pengayoman, nilai perlindungan, nilai pendampingan terhadap masyarakat. Itu saya kira yang kami dapatkan selama mengikuti pendidikan di sekolah kepamongprajaan itu, Pak. Ya. Dan itu terbawa sampai sekarang, Pak, ya? Sama sampai sekarang. Dan saya berharap generasi muda yang sekarang juga bahkan sampai kapanpun IPDN dibutuhkan, itu saya kira nilai-nilai itu yang harus terus dipelihara. Saya kira, Pak. Pak, itu kan pernah ada satu periode tertentu waktu itu ya, yang pendidikan di kedinasan APDN, STPDN itu dengan kedisiplinan yang tinggi seperti militer itu, Pak. Itu gimana, Pak, kesan itu di masyarakat? Pertama begini, soal metode menurut saya itu ya, satu soal metode bagaimana membentuk kedisiplinan dalam diri para praja atau para mahasiswa. Waktu itu kami menyebut
mahasiswa waktu di era saya, sekarang disebut sebagai praja, bahwa pendisiplinan diri atau pembentukan kedisiplinan diri itu memang ada kalanya kita membutuhkan metode yang paling efektif seperti apa. Nah, salah satu metode yang kita yakini paling efektif untuk membentuk itu adalah metode pendidikan kemiliteran, ya, tanpa bermaksud untuk menjadikan kita sebagai sebagai militarian, ya, sebagai kita akan tetap menjadi civilian aparatus, ya, seperti saya tetap menjadi aparatur sipil negara. Tetapi semangat dan format kedisiplinan itu penting tetap saya kira dipelihara. Bahwa kemudian dalam praktek, ya, ada deviasi. Saya mengatakan itu sebagai anomali dalam konteks bagaimana misalnya pelatih ada kalanya keluar dari standar yang sudah diatur, ada kalanya juga sesama kami para mahasiswa juga bisa juga berinteraksi dengan kader yang mungkin lebih dari apa yang seharusnya. Saya kira itu. Jadi itu bagi saya itu hanya sekedar deviasi atau anomali. Tapi prinsip dasar metode itu dibutuhkan, Pak. Tapi bersyukur sekarang yang seperti itu kelihatannya sudah tidak ada ya, Pak. Ya, saya kira kita sepakat, Pak Bambang, dan pimpinan juga dalam hal ini Bapak Menteri Dalam Negeri selalu mengingatkan untuk menjauhi hal-hal yang sifatnya tidak humanis seperti kekerasan, ya, intimidasi satu sama lain, itu sangat dijauhi. Di masa saya dulu di APDN dan di IP tidak pernah terjadi memang seperti itu, Pak. Tidak pernah terjadi. Baik, Pak Robert, mungkin masih ada yang ingin disampaikan dalam rangka 65 tahun IPDN? Ya, saya hanya ingin mengucapkan sebagai salah satu produk dari sekolah itu, selamat merayakan Dies Natalis ke-65 bagi alma mater saya. Dan yang kedua, saya juga ingin menyampaikan apresiasi dan selamat bertugas kepada semua sivitas akademika, mulai dari Pak Rektor sampai semua tenaga teknis yang ada di IPDN. Dan tentu sebagai alma mater saya mendoakan supaya IPDN tetap jaya dan abadi selama negara Indonesia ada. Sekolah itu masih tetap akan dibutuhkan, Pak Bambang. Saya kira itu saja, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak Dr. Robert Simbolon, MPA. Terima kasih, Bapak. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPB. Ya, terima kasih, Pak. Sukses. Terima kasih, Pak Bambang. Pak Turun. Sama salam buat keluarga, Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Wardan, Bupati Kabupaten Indagri Hilir, alumni APDN Pekanbaru, Angkatan 9, lulusan tahun 1985, mengucapkan selamat Dies Natalis IPDN ke-65. Semoga IPDN dapat selalu menjadi lembaga pendidikan tinggi kepamongprajaan yang terpercaya dalam mengemban tugas pengembangan ilmu, pembentukan perilaku kepamongan, penyedia kader pemerintahan yang terampil, dan selalu berkontribusi besar untuk pembangunan dan kemajuan negara Republik Indonesia. Bhinneka Nara Eka Bakti. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.